Shalom saudara, dalam berbagai macam dialog-dialog lintas agama dan kepercayaan seringkali diungkapkan atau mungkin dikeluhkan karena kita hidup di Indonesia yang multi ras, multi agama, kemudian berbagai macam kepercayaan ada di negeri ini yang mau tidak mau kita memang sudah dipersatukan kurang lebih 80 tahun ini 81 tahun Indonesia akan merdeka, tetapi kasus-kasus intoleransi di negeri kita masih saja marak sampai saat ini. Diredam sebentar, sesaat kemudian timbul lagi, diredam lagi, ada lagi. Rasanya buat kita utamanya anak-anak Tuhan di negeri ini, kita mungkin sudah lelah menghadapi situasi yang terus eskalasinya makin lama makin meningkat gitu ya. Yang terdata saja sudah ada ratusan mungkin atau mungkin ribuan tempat-tempat di mana harus ditutup, tidak boleh beribadah kepada Tuhan gitu. Oleh karena terkait dengan izin dan segala hal yang sifatnya administrasi seperti itu. Tetapi tahukah saudara bahwa jauh sebelum itu Tuhan Yesus sudah bilang kepada murid-muridnya, Tuhan Yesus memberikan satu pengajaran yang penting bahwa intinya adalah gini, dunia akan membenci kamu oleh karena namaku. Dan untuk itu mari sama-sama kita membaca kebenarannya tentunya dalam kitab Perjanjian Baru, dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-15. Injil Yohanes pasalnya yang ke-15 ayat 18 dan 19. Injil Yohanes pasal 15 ayat 18 dan 19. Saya menggunakan Alkitab ini, Alkitab terjemahan baru edisi kedua ya. Jadi mungkin agak sedikit berbeda terjemahannya dengan terjemahan baru yang mungkin saudara baca. Tetapi saya sarankan saudara, kalau ada waktu pergilah ke toko buku Kristen dan carilah Alkitab yang seperti ini, karena ini akan menolong kita banyak. Terjemahannya sudah direvisi tetapi tidak mengurangi makna aslinya tentunya. Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-18 dan 19 dikatakan demikian. Jikalau dunia itu artinya orang-orang yang berseberangan dengan Kristus yang memiliki pemahaman yang berbeda dengan kita. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah kata Tuhan Yesus, bahwa Ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia atau sekiranya kita punya pemahaman yang sama dengan dunia, ya, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, jadi kalau saudara dan saya dibenci, itu satu pertanda bahwa kita bukan dari dunia ini. Sebab itulah dunia membenci kamu. Jadi jelas ayat yang kita baca ini satu pertanda akan ada perbedaan. Menjelang sebelum kedatangan Tuhan, eskalasinya akan semakin naik saudara-saudara. Jadi jangan berharap bahwa kita berdoa ke depan kiranya Tuhan melindungi kita dari berbagai macam persekusi yang menimpa kita umat Tuhan. Enggak. Jelang kedatangan Tuhan, eskalasinya akan terus nambah. Saudara jangan heran, jangan kaget tentang hal itu. Kalau saya baca terus ya, nanti Tuhan Yesus memberikan peringatan lagi bahwa ada orang-orang yang punya pemahaman yang keliru, bahwa dengan menghabisi anak-anak Tuhan, menghabisi orang-orang Kristen, mereka menyangka bahwa mereka sudah berbuat atau sedang beribadah kepada Allah mereka. Jadi udah jauh-jauh hari, udah ribuan tahun yang lalu Tuhan Yesus sampaikan, ingat anak-anakku, anak-anak Tuhan yang hidup di akhir zaman, kamu akan dibenci oleh karena namaku. Dunia akan membenci kamu. Tapi itu satu pertanda bahwa kita bukan berasal dari dunia ini. Kita bukan berasal dari sistem dunia ini. Kita berasal dari kerajaan Allah, kerajaan terang. Kita menghidupi nilai-nilai apa yang diajarkan Tuhan Yesus dalam firman-Nya. Kiranya hari ini kalau saudara sedang mengalami penderitaan atau persekusi, mungkin tempat ibadah saudara ditutup, percayalah bahwa di balik semuanya itu Tuhan sedang menggenapi firman-Nya yang ya dan amin. Apakah kita perlu melawan? Gak perlu saudara. Berdoa buat musuh, berdoalah buat orang yang membenci kamu. Karena sesungguhnya waktu kita menderita, sebenarnya ada kemuliaan Tuhan yang sedang dinyatakan bagi kita. Ada roh kemuliaan sedang dinyatakan bagi kita.
sehingga kita kuat menghadapi berbagai macam cobaan dalam kehidupan dan kita akan meraih kemenangan bersama dengan Kristus. Amin. Tuhan berkati kita semua.